Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, jumpa lagi masih di tema 1 subtema 3. Kali ini kita akan belajar muatan IPS, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kebudayaan. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tentunya kalian masih ingat posisi strategis Indonesia. Iya, betul. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak sekali pulau, sekitar 13.000 pulau, mulai dari ujung barat di Aceh sampai dengan Papua di ujung timur, menghasilkan keberagaman yang luar biasa. Di antaranya terdapat banyak sekali suku bangsa yang ada. Hal ini menyebabkan berbagai hal berbeda-beda antara satu tempat, antara satu suku dengan suku yang lainnya. Di antaranya bahasa, tradisi, adat istiadat, serta sistem kepercayaan yang beraneka ragam dari masing-masing suku bangsa. Perbedaan kebudayaan daerah tersebut juga menghasilkan model kegiatan ekonomi pada masyarakat yang berbeda pula. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di pantai tentulah akan berbeda dengan kegiatan ekonomi orang-orang yang tinggal di pegunungan. Orang-orang yang tinggal di pantai cenderung sebagai nelayan, kegiatan sehari-hari mereka. Sedangkan orang yang tinggal agak jauh ataupun di pegunungan, mereka cenderung kepada pertanian. Juga dalam hal perdagangan, tentulah model berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tentunya letak masing-masing wilayah yang ditempati oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, orang yang hidup di daerah Gunung Bromo, di sekitaran Gunung Bromo, lebih cenderung menjadi petani karena tanahnya yang subur akibat dekat dengan gunung berapi. Sedangkan orang yang hidup di daerah Perigi sebelah selatan kota Tulungagung lebih cenderung menjadi nelayan. Kenapa? Karena tentu saja rumah mereka dekat dengan laut dan laut menyimpan sumber daya yang sangat luar biasa yang dapat diambil. Sebagai contoh adalah ikan dari laut tersebut. Contoh yang lain adalah model rumah tinggal. Orang-orang yang hidup di daerah gunung cenderung membangun rumah mereka dengan atap yang rendah. Hal ini dengan tujuan agar rumah mereka tetap terasa hangat, karena tentu saja hawa di gunung itu cenderung lebih dingin. Sedangkan rumah-rumah di daerah pantai dekat dengan daerah pantai lebih cenderung mempunyai atap yang tinggi dengan tujuan agar udara dapat bersirkulasi dengan baik sehingga tidak terjadi kegerahan atau terasa lebih panas di dalam rumah tersebut. Kejayaan bahari di Nusantara sudah dimulai sejak dulu.
Sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Ternate, Samudra Pasai, bahkan sampai Demak sudah akrab dengan laut, menunjukkan mereka sudah berhasil mengarungi laut, mengeksplorasi laut, menunjukkan bahwa kejayaan bahari sudah ada sejak dulu. Banyak komoditas di antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Pulau satu mempunyai komoditas yang berbeda dengan pulau yang lainnya. Dan untuk menghubungkannya maka diperlukanlah alat transportasi. Tentunya kapal atau perahu menjadi alternatif untuk menyalurkan komoditas seperti karet, merica, pala, kopi antar pulau yang ada di Nusantara. Peninggalan arkeologi yang menunjukkan bahwa kejayaan bahari Nusantara sudah ada sejak dulu. Bisa kita lihat contohnya di relief Candi Borobudur. Di sana terpahat gambar kapal yang dibuat tanpa menggunakan paku. Tanpa menggunakan paku, namun menggunakan pasak kayu sebagai ganti untuk merekatkan kayu satu dengan kayu yang lainnya. Armada kapal-kapal kerajaan Majapahit pada zaman dahulu juga sudah dilengkapi dengan senjata meriam. Dari mana? Yaitu hasil rampasan bala tentara Kublai Khan yang kalah perang pada saat itu. Ekonomi maritim Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa 70% wilayah Indonesia adalah lautan, sedangkan 30%-nya adalah daratan. Wilayah lautan tentunya sangatlah luas dibanding daratan, sehingga sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia. Sektor ekonomi maritim, ekonomi yang berhubungan dengan laut Indonesia menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan oleh kita semua. Apa saja sektor ekonomi maritim yang dapat dikembangkan di Indonesia? Ya, dapat dibagi menjadi 3 sektor ekonomi maritim yang dapat dikembangkan di Indonesia. Yang pertama adalah pelayaran, yang kedua adalah perikanan, dan yang ketiga adalah wisata bahari. Berikut ini akan kita bahas satu persatu dari pembagian sektor ekonomi maritim tersebut. Sektor pelayaran di Indonesia menjadi sangat penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat banyak pulaunya, sehingga perlu menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Maka kapal perahulah yang menjadi jawabannya untuk menghubungkan pulau tersebut. Antar pulau dapat saling berbagi komoditas, dapat saling mensuplai satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang namanya pulau terisolasi karena tidak bisa terhubung dengan dunia luar. Namun ternyata kondisi pelayaran yang ada di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak kapal-kapal yang belum memadai. Terkadang kita dengar ada kapal yang terlalu banyak muatannya sehingga membahayakan penumpang. Juga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang perlu diperbaiki ataupun juga perlu dibesarkan, direnovasi
karena banyak kapal-kapal yang belum bisa bersandar di pelabuhan tersebut. Sektor perikanan menjadi sektor yang cukup berkembang. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan gerakan untuk makan ikan dengan harapan adanya peningkatan dan konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia. Sektor wisata bahari menjadi sektor yang cukup menarik untuk dikembangkan. Keindahan, keunikan yang ada di berbagai pesisir pantai, di berbagai pulau di Indonesia mempunyai potensi untuk dikembangkan. Jika dikembangkan secara maksimal, maka akan mempunyai dampak positif minimal bagi penduduk lokal, penduduk setempat yang tinggal di sekitar wisata bahari tersebut. Sebagai contoh, jika dibuka suatu wisata bahari, maka terbukalah lapangan kerja. Masyarakat sekitar akan bertambah ekonominya. Selain itu juga menimbulkan minat investor. Orang yang mempunyai dana akan minat menginvestasikan dana mereka untuk pengembangan wisata bahari tersebut, baik dari investor dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan berkembangnya wisata tersebut, maka akan berdatanganlah para wisatawan, para pelancong, para penikmat keindahan pesisir pantai. Dengan begitu bertambahlah devisa negara. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih. Tetap belajar dan ibadah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.